Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah website yang digunakan di dalam digital marketing. Oke, apa sih website itu? Saya yakin semua teman-teman sudah tahu apa sih website itu. Zaman sekarang website itu sudah bukan sesuatu yang aneh ya, bukan sesuatu yang wah atau sangat langka gitu, karena eh, di terutama di tengah pandemi ini, perkembangan teknologi, digitalisasi yang begitu pesat sekali membuat kita mau tidak mau harus berhubungan dengan internet, dan untuk mengakses internet itu pasti kita akan melalui sebuah website. Nah, kalau secara definisi, website itu adalah kumpulan halaman-halaman yang saling terhubung, dan halaman itu berisi informasi tertentu sesuai dengan fungsinya. Nah, website ini hanya dapat diakses melalui internet dan bisa diakses oleh banyak orang karena dia disimpan di dalam sebuah hosting yang terletak di internet dan bisa diakses dari mana saja. Seperti itu ya. Nah, fungsi website di dalam sebuah digital marketing ada beberapa, di antaranya adalah website bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pelanggan. Kemudian website juga bisa digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dari perusahaan atau bisnis kita, gitu ya. Jadi antara sebuah bisnis atau perusahaan yang punya website sama yang nggak punya website, itu prestisnya, gengsinya di mata pelanggan itu biasanya pasti akan berbeda ya. Wah, ini punya website official nih, punya website perusahaan. Nah, pasti dia dianggap lebih kredibel daripada perusahaan lain yang tidak memiliki website. Kemudian, website juga bisa memperluas market atau segmentasi pasar. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia bisa diakses di mana saja, oleh siapa saja, asalkan terhubung dengan internet. Kemudian karena memperluas segmentasi pasar tadi, tentu saja juga bisa meningkatkan omset penjualan. Kemudian bisa mendekatkan produk kita dengan pelanggan, gitu ya. Semakin dekat produk kita dengan pelanggan, semakin sering dilihat, maka tentu saja akan berimbas pada peningkatan omset juga, ya. Dan juga website ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, selama ada akses internet. Seperti itu. Oke, kita akan berbicara beberapa jenis website berdasarkan fungsinya. Nah, jenis website berdasarkan fungsinya ini banyak sekali sebenarnya ya. Nah, ini hanya contoh saja, ada 15 yang paling umum kita gunakan gitu ya. Di luar ini sebenarnya masih banyak beberapa website-website dengan beberapa fungsi yang lain yang mungkin saat ini dengan perkembangan teknologi itu banyak bermunculan website dengan fungsi yang baru juga gitu ya. Nah, yang pertama contoh website sosial media. Ini mungkin yang paling dekat dengan kita saat ini ya. Saya yakin semua teman-teman pasti semuanya tidak ada yang tidak punya akun sosmed ya. Minimal satu lah biasanya punya akun sosmed. Kalau anak muda zaman sekarang minimal ada Instagram ya, atau mungkin TikTok gitu ya. Nah, itu beberapa contoh website sosial media. Jadi sebuah website yang di dalamnya kita bisa melakukan sosialisasi dengan orang banyak gitu ya. Kita bisa sharing informasi, bisa sharing apapun juga, dan bisa mengetahui apa yang di-sharingkan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian ada website search engine. Nah, ini biasanya senjata andalannya mahasiswa ya. Ada tugas, ada apapun juga, pasti senjata andalan pertamanya adalah search engine. Mbah Google katanya ya. Tanya apa saja di Mbah Google pasti dia akan tahu. Nah, ini adalah sebuah website pencarian ya. Dia akan mencarikan semua website yang ada di jaringan internet gitu ya, yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Contohnya ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada DuckDuckGo, seperti itu. Kemudian yang sekarang juga sedang berkembang adalah marketplace atau website e-commerce atau toko online gitu ya. Nah, ini banyak sekali bermunculan yang baru sekarang juga sangat banyak sekali gitu ya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada banyak sekali, dan mungkin kita semua di sini salah satu jadi pelanggannya gitu ya di sana.
Kemudian ada website news atau portal, yaitu website yang menyajikan berita-berita terkini. Nah, ini website ini juga semakin banyak bermunculan dan mulai menggerus koran atau surat kabar secara cetak ya. Jadi ada banyak sekali surat kabar yang biasanya terbit harian ataupun mingguan ataupun tabloid-tabloid seperti itu, banyak yang akhirnya berhenti terbit dan tutup digantikan dengan website portal ini gitu ya, digantikan semuanya bacanya online. Sekarang sudah nggak awesome ya, udah nggak musim lagi pakai paper gitu. Kemudian ada blog. Nah, ini biasanya teman-teman yang suka menulis, yang suka nulis diary gitu ya, suka cerita, suka menuliskan apa yang dilakukan. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman punya blog gitu ya, disalurkan bakat menulisnya di sana, kita bisa sharing tentang hobi kita bisa sharing tentang pembelajaran, kegiatan kita. Misalnya teman-teman belajar kuliah S1 Teknik Informatika tadi, saya belajar apa sih mata kuliahnya, materinya apa, bisa di-sharing di blog. Nah, contoh kayak gitu, itu hanya catatan-catatan saja. Ada banyak sekali blogger-blogger gitu ya, dan alamat blog yang akhirnya sangat bermanfaat dan terkenal gitu. Nah, beberapa penyedia blog, contohnya adalah blogger.com, livejournal.com, Typepad, WordPress, dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah ajang di mana kita diberikan fasilitas CMS gitu ya, kita tinggal masukkan konten saja, masalah hosting, masalah domain, publish, semua dilakukan oleh website blog ini gitu ya. Kemudian ada web company profile atau websitenya perusahaan. Nah, ini adalah website official yang dimiliki oleh sebuah perusahaan besar biasanya ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa perusahaan yang punya website official itu punya prestis, punya gengsi sendiri di mata pelanggannya. Contoh di sini ada samsung.com, ada philips.co.id, ada Starbucks, ada Gojek, dan sebagainya. Di dalamnya minimal yang disampaikan adalah biasanya tentang kontak perusahaan, kemudian visi misi perusahaan, sejarah perusahaan. Nah, seperti itu biasanya minimal pasti akan ada di sana. Kemudian ada website pribadi atau personal, ini biasanya lebih banyak dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat. Contoh di sini ada Sandiaga Uno ya, sandiuno.com. Nah, di sana dia ingin personal branding, ingin membranding dirinya secara personal supaya dikenal oleh masyarakat, terlihat sisi positifnya dan sebagainya, digunakan untuk membangun image-nya lebih baik. Nah, atau orang yang bukan tokoh masyarakat, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah karya. Jadi website pribadi ini bisa menjadi sebuah portofolio. Misalnya saya suka memasak gitu ya, saya suka memasak, tiap hari saya memasak masakan yang berbeda. Nah, masakan-masakan saya ini saya tuliskan di dalam sebuah website pribadi saya, menjadi portofolio saya bahwa kemampuan saya adalah gitu ya, memasak kue misalnya, memasak kue kering, memasak kue basah. Nah, itu bisa menjadi portofolio kita, bukti karya yang sudah pernah kita buat. Seperti itu. Contoh website pribadi untuk portofolio di sini contoh ada garylemesen.com. Nah, teman-teman bisa coba cek di sana. Kemudian ada albinotonina.com dan juga katarinamira.com. Kemudian ada juga website crowdfunding, yaitu biasanya website yang mengumpulkan donasi atau sumbangan-sumbangan secara online. Biasanya digunakan untuk kegiatan sosial ya, misalnya ada bencana alam atau mungkin ada orang yang sedang sakit dan membutuhkan biaya gitu ya, biasanya akan difasilitasi di dalam website crowdfunding ini. Contoh ada kitabisa.com, gandengtangan.co.id. Online learning. Nah, online learning ini banyak juga bermunculan akhir-akhir ini terkait dengan sekolah yang harus dilakukan secara online gitu ya. Contohnya ada ruangguru.com, ada putacademy.com, ada Udemy gitu ya. Termasuk yang digunakan di dalam pembelajaran di kampus kita. Jadi ada digital learning, ada di-learning Asia, ada e-learning Asia, itu adalah contoh website e-learning, website online learning.
Kemudian ada foto sharing. Sebenarnya bukan hanya foto sharing ya, tapi website media sharing. Contoh sharing video, ada YouTube juga gitu ya. Kemudian ada foto sharing, ada Pixabay, ada audio sharing juga, ada beberapa media yang di-sharingkan bersama gitu. Kemudian ada community atau forum, ini biasanya berkumpulnya beberapa orang dengan hobi yang sama gitu ya. Contoh ada Kaskus, ada Ibu Hamil, Kompasiana, detik.com, Detik Forum. Nah, di sini di dalamnya biasanya orang yang punya hobi bareng gitu ya, hobinya sama, kumpul di sana, kemudian berdiskusi tentang hobi itu gitu ya. Itu adalah community forum. Kemudian ensiklopedia, Wikipedia ini juga senjata kita biasanya ya, senjatanya kalau kita kuliah, kalau kita sekolah, mencari tahu informasi apa ya lewat Wikipedia aja. Nah, itu salah satu website ensiklopedia. Kemudian ada banking, ini adalah website yang di dalamnya menggantikan transaksi banking pada umumnya yang biasanya kita lakukan melalui bank. Jadi contoh misalnya mau cek saldo, mau transfer, dan beberapa kegiatan lainnya yang biasanya kita lakukan ke bank, itu saat ini semua sudah difasilitasi di dalam website banking ya. Contoh ada klikbca.com, bni.co.id, dan sebagainya. Kemudian ada file sharing. Nah, ini juga sangat sering kita gunakan saat ini ya. Jadi file sharing contohnya ada Google Drive, ada Dropbox, ada Mediafire, dan masih ada banyak yang lainnya lagi. Jadi zaman sekarang itu sudah nggak musim kita nyimpen file kita di flash disk gitu ya, tiba-tiba flash disknya kena virus, terus filenya nggak bisa dibuka, hilang deh tugas saya gitu ya, udah nggak musim lagi kayak gitu. Sekarang semua file-filenya disimpan di cloud di dalam website file sharing seperti itu ya. Dan yang terakhir contoh di sini ada website short URL, jadi sebuah website yang fungsinya adalah untuk menyederhanakan sebuah link yang cukup panjang gitu ya. Biasanya kalau kita meletakkan sebuah file di Google Drive, terus kita mau nge-share nih ke teman saya yang lain. Nah, supaya mudah temannya nanti untuk akses, saya bit.ly-kan aja, disederhanakan. Yang awalnya linknya itu panjang banget, saya sederhanakan menjadi lebih pendek, yaitu bit.ly/file saya gitu ya. Jadi kalau pada waktu teman saya mau akses, tinggal ketik aja di address barnya bit.ly/file saya, langsung muncul. Itu adalah contoh short URL. Nah, kita tahu masih banyak fungsi-fungsi website yang lainnya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Sangat banyak yang lain. Teman-teman bisa explore sendiri. Selama ini mungkin apa saja yang sudah teman-teman lakukan pada waktu online gitu ya, browsing dan sebagainya, berhubungan dengan website apa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi website ini pun semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang. Kalau zaman dulu cuman website itu cuman untuk company profile dan hanya untuk website saja, untuk portal, kemudian muncul sebagai search engine, muncul baru lagi sebagai e-commerce gitu ya. Jadi muncul fungsi-fungsi baru seiring dengan perkembangan zaman. Oke, sekarang kita akan bicara tentang sifat website. Jadi sifat website itu ada dua ya. Ada website yang bersifat statis, ada website yang bersifat dinamis. Website yang bersifat statis ini umumnya biasanya digunakan pada website yang informasinya ini jarang sekali berubah. Contoh misalnya company profile perusahaan gitu ya. Di dalamnya hanya menampilkan alamat perusahaannya, kontak customer service-nya, dan juga sejarah perusahaan misalnya. Nah, maka yang namanya alamat perusahaan biasanya jarang sekali berubah. Bahkan sejarah perusahaan juga tidak berubah gitu ya. Nah, karena data ini sifatnya statis, ditampilkan seperti itu terus dan tidak perlu diubah, maka website company profile bisa dibangun dengan menggunakan website yang bersifat statis. Biasanya nanti membangunnya menggunakan kode yang namanya HTML dan CSS. Kemudian ada website yang sifatnya dinamis, yaitu website yang
kontennya itu berubah secara berkala, setiap hari berubah gitu ya. Misalnya website berita tadi ya, website berita atau portal, hari ini ada berita tentang kecelakaan di tol gitu ya, yang korbannya meninggal misalnya. Tapi besok beritanya beda lagi. Besok beritanya adalah ada banjir di sebuah kota, misalnya seperti itu. Maka di dalam website portal atau website berita itu, setiap hari kontennya harus berubah. Ya, yang ditampilkan di depan itu harus berubah. Nah, itu berarti dia harus menggunakan website yang sifatnya dinamis. Nah, website yang sifatnya dinamis ini, semua datanya disimpan di dalam database, ya, sehingga desain dari website tampilannya dengan data yang akan ditampilkan itu dibangun secara terpisah. Jadi database-nya dibangun sendiri, tampilan websitenya dibangun sendiri gitu ya. Jadi nanti kita tinggal membuat sebuah pemrograman atau algoritma yang akan ngeload atau memanggil data dari database sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, biasanya di dalam website dinamis ini ada beberapa orang yang memiliki hak akses yang berbeda-beda. Ada super user biasanya ya, super admin gitu ya. Ada admin gitu ya. Kemudian misalnya ada bagian checkernya gitu ya, dia hanya tukang ngecek aja. Ada bagian content writer-nya, dia yang bagian mengisi berita. Nah, contoh seperti itu. Jadi ada beberapa user yang bisa mengakses ke halaman adminnya, tapi dengan hak akses yang berbeda-beda. Kemudian website juga bisa dilihat berdasarkan platform apa yang digunakan. Nah, platform ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membangun website tersebut ya. Jadi contoh ada platform yang dinamakan sebagai CMS, kepanjangan dari Content Management System. Nah, CMS ini adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten dari sebuah website. Nah, CMS ini biasanya sudah menyediakan beberapa modul-modul, kita tinggal memilih beberapa template dan kemudian memasukkan kontennya saja. Contoh CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, Drupal, dan beberapa CMS yang lain. Kemudian ada website builder. Website builder ini sebuah paket yang lebih lengkap daripada sebuah CMS saja gitu. Jadi di dalam website builder itu di dalamnya juga ada CMS, namun ditambahkan juga ada hosting, ada domain dan sebagainya gitu ya. Jadi domain itu adalah nama yang akan kita gunakan untuk mengakses website kita. Contoh misalnya asia.ac.id. Nah, itu adalah nama domain kita. Domainnya ada Asia, domainnya ada .ac.id, subdomainnya adalah Asia. Contoh seperti itu ya. Jadi di dalam website builder ini kita sudah disediakan hosting, tempat menyimpan file kita nanti kalau online di internet. Jadi kalau website kita tidak online kan berarti kita nyimpan filenya di laptop kita gitu ya, atau di PC kita, atau lokal di perangkat kita yang ada. Tapi pada waktu dia harus online di internet, maka dia harus disimpan di hosting namanya, yaitu tempat penyimpanan di online di internet. Seperti itu. Nah, di dalam website builder ini sudah disediakan CMS di dalamnya, ada hostingnya sekalian, ada domainnya, ada template-template yang bisa kita pilih. Seperti itu. Jadi lebih dipermudah lagi. Kemudian yang terakhir ada platform yang bisa digunakan adalah HTML dan CSS. HTML dan CSS ini gampangannya adalah kita membangun website sendiri gitu ya, dengan mengetikkan kode sendiri, kode untuk membangun websitenya sendiri, semua kita lakukan dari nol. Jadi kita harus paham yang namanya programming. Berbeda kalau kita menggunakan CMS atau website builder tadi, kita tidak perlu memahami pemrograman
tidak perlu paham database, kita sudah bisa bikin website. Namun, kalau kita mau membangun website sendiri menggunakan HTML dan CSS, atau nanti ditambah dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL misalnya, maka kita harus belajar dulu tentang bahasa pemrogramannya. Jadi, di sini sangat dibutuhkan pengetahuan tentang coding, dan membangunnya menggunakan beberapa software editing kode, contohnya ada Dreamweaver, Notepad++, atau Sublime Text. Seperti itu. Oke, kita sudah tahu website itu apa, kita sudah tahu jenis-jenisnya, kita sudah tahu sifat website ada dua, yaitu statis dan dinamis, dan kita juga sudah tahu platform apa saja yang bisa kita pilih, kita gunakan untuk membangun sebuah website. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah dalam membuat website. Oke, jadi langkah-langkah membangun website diawali dengan menentukan ide atau konsep. Tentukan dulu kita mau bikin website untuk apa fungsinya, kemudian ide kontennya kira-kira nanti seperti apa. Kemudian tentukan dan registerkan nama domain. Jadi kita tentukan dulu nama domainnya nanti apa. Contoh misalnya saya mau bikin website personal, namanya rina.com misalnya. Coba kita registerkan dulu apakah nama itu masih tersedia di internet atau nama itu mungkin sudah digunakan oleh orang lain. Jadi kita harus ngecek dulu, diregisterkan dulu ya. Kemudian kita harus pilih hostingnya. Hosting ini banyak sekali disediakan, mulai dari yang free sampai yang berbayar. Biasanya kalau hosting yang free ini tentu saja domain kita akan ditambahkan subdomain dari penyedia hostingnya, gitu ya. Kemudian saya kasih contoh, kalau misalnya kita bikin blog ya, kita bikin blog misalnya nama blognya adalah Rina gitu ya. Saya tuliskan rina.blogger.com gitu. Nah, .blogger.com itu adalah domain dari penyedia hostingnya gitu, dari penyedia hostingnya. Sedangkan domain kita namanya adalah Rina tadi, seperti itu. Kemudian menentukan platform. Jadi kita mau menggunakan platform apa? Tadi kita sudah belajar ada platform yang namanya CMS, ada website builder, dan atau kita bisa membangun sendiri menggunakan HTML dan CSS. Jadi platform apa yang akan kita gunakan itu harus kita tentukan dulu di awal. Kemudian baru kita membuat perencanaan, jadi kita buat deadline, kapan saya akan selesai membuat desainnya, kapan saya akan membuat kontennya yang pertama, kontennya apa saja, kita buat planning dan juga membuat deadline-nya untuk pengembangan websitenya. Kemudian kita kumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya saya mau membuat sebuah website pembelajaran tentang memasak gitu ya, maka saya akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang misalnya informasi bahan masakan itu apa saja, alat memasak itu apa saja, saya kumpulkan semua. Setelah itu baru saya atur dan membuat konten. Jadi saya tulis ulang dengan bahasa saya, misalnya saya membuat sebuah konten, saya atur ada gambarnya dan seterusnya. Kemudian baru saya masukkan ke dalam website saya, dan kalau sudah selesai mengatur konten, baru kemudian kita publish. Jadi meskipun kita punya website yang bagus sekalipun, tetap tidak akan ada impact-nya kalau tidak diketahui oleh orang. Ya, jadi website itu harus kita publish, kita kasih tahu ke orang-orang bahwa ada website loh, website saya, domainnya ini dan isinya ini gitu ya. Zaman sekarang publish itu sangat mudah sekali ya. Kita bisa publish melalui sosmed, bisa publish melalui WA, di blast di WA group misalnya, atau kita publish melalui kartu nama misalnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara untuk mempublish supaya alamat website kita bisa diketahui oleh orang. Nah, kalau sudah dipublish, maka kita harapkan ada orang yang mengunjungi website kita. Kalau orang sudah mengunjungi website kita, maka selanjutnya kan kita monitoring, ya. Bagaimana sih traffic kunjungannya, seberapa banyak, kemudian bagaimana impact-nya terhadap bisnis saya, atau mungkin bagaimana komen-komennya dari pengunjung itu, mungkin dia ingin ditambahkan konten sesuatu apa gitu ya, itu kita coba persiapkan dan kita buat rencana pengembangan websitenya lagi gitu ya, kita mengumpulkan informasi lagi, buat kontennya lagi dan seterusnya. Itu yang dinamakan sebagai update konten. Jadi kontennya jangan sampai
pada waktu publish pertama kali kontennya A gitu ya. Sampai setahun tetap A, nggak pernah diupdate. Nah, kalau seperti itu tentu saja pengunjungnya tidak akan berkembang. Gitu ya. Nah, teman-teman di sini akan diminta nanti untuk membuat sebuah website sederhana, tapi saya yakin pasti teman-teman di kelas ini sudah ada yang juga memiliki website sebelumnya gitu ya, entah itu blog, entah itu website pribadi atau apapun, itu sangat boleh untuk dieksplor lagi nanti ya. Namun teman-teman yang belum pernah untuk punya pengalaman membuat website, bisa disaksikan video ini nanti, yaitu video membuat website dengan WordPress. Saya akan share materinya ini nanti ya. Silahkan disaksikan, ini videonya cukup lama, sekitar 1 jam, jadi step by step-nya mulai dari awal sampai dengan websitenya nanti dipublish, dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir ini tadi, yaitu teman-teman diminta untuk mencoba membangun sebuah website, bisa dengan menggunakan blog. Yang paling gampang teman-teman bikin blog ya, masuk ke blogger.com misalnya atau wordpress.com, teman-teman sign up di sana, daftar di sana, tentukan nama domainnya apa, kemudian mulai bikin konsep kontennya apa, coba diisikan dan coba dipublishkan ya. Atau teman-teman mau tantangan membuat sebuah website pakai WordPress, membuat website menggunakan CMS. Nah, sudah saya tunjukkan tadi di videonya, silahkan disimak di videonya cara membangun website menggunakan WordPress, dan coba untuk dibuat website sederhana. Yang paling gampang adalah buatlah website personal pribadi tentang diri teman-teman masing-masing. Ini merupakan salah satu cara untuk melakukan personal branding. Namun, apabila teman-teman sudah memiliki sebuah bisnis atau sesuatu yang bisa dikembangkan, maka teman-teman juga boleh untuk membuat website tentang bisnis atau produk yang sedang dikembangkan tadi. Oke, terima kasih.